Cinta. Cinta itu apa? Cinta itu yang C-I-N-T-A. Banyak yang sakit hati gara-gara itu kata. Cinta itu bukan karena kedekatan. Cinta itu adalah anak dari kecocokan jiwa. Ada orang dekat bertahun-tahun juga berhenti juga. Hanya jaga orang pun jodoh. Jadi cinta bukan karena kedekatan, kecocokan. Banyak orang tidak cocok dengan Tuhan karena yang dia mau Tuhan bilang jangan. Saudara cinta Yesus, ikut Yesus pun mau. Nah siapa mak itu siapa yang suruh? Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. 3 malam KKR KPI di sini. Tema dan subtema diambil dari surat Filipi pasal 3 ayat 7 dan ayat yang ke-10. Karena itu saya mau pakai 2 ayat ini menjadi bahan perenungan firman untuk kita. Filipi 3 ayat 7 dan ayat yang ke-10. Yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Separuh tidak buka Alkitab juga amin. Itu tipu itu. Oke, Filipi 3 ayat 7 ayat 10. Ayat 7 sama-sama baca. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 10, 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Buat sedikit shalom. Kalau hari ini Tuhan Yesus berdiri di sini, bisa disentuh, bisa diraba, bisa diajak bicara, saudara minta apa? Hari ini Tuhan ada di sini, bisa disentuh, bisa diraba, bisa diajak bicara, saudara minta apa kira-kira? Minta apa? Minta apa? Kok keselamatan dia suka sih? Minta apa lagi? Saudara mulai kebingungan kan kalau Tuhan benar-benar ada. Ini serius. Saya bayangkan kalau Tuhan ada di sini, yang anak muda dong akan bilang Tuhan, yo foto dong. Pas itu dong upload baru tulis bersama Yesus di KKR Jalan Nangka. Gaya sekali. Yang orang-orang tua dong akan minta umur panjang, rumah, oto, cucu. Bayangkan. Tapi saudara tahu, Simeon ketika menunggu lama-lama, ketemu dengan Yesus. Waktu berjumpa dengan Yesus, Simeon minta apa? Minta apa? Minta mati. Sekarang Tuhan, biarlah hambamu pergi dalam damai sejahtera, karena hamba telah melihat keselamatan yang daripadamu. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin? Betul-betul yakin? Amin. Berarti surga lebih baik dari dunia? Amin. Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Saudara mulai ragu kembali. Jadi ini mendahului kita pun tema. Apa yang kita bilang untung, justru itu adalah kerugian. Lalu sekarang saya bicara tentang keadilan Yesus, dan saudara agak ragu-ragu dengan Yesus. Lalu sampai mau rugi. Ikut Tuhan Yesus itu untung ke rugi? Yakin? Betul-betul yakin? Coba sebut 2 keuntungan ikut Tuhan Yesus. 1. Mantap. 2. 2 penderitaan senang. Wih, menderita senang ya. Wih, mantap. Saya belum sampai di situ. Yang mau menderita angkat tangan. Saudara tahu, salib itu identik dengan penderitaan, tapi tidak semua penderitaan adalah salib. Petrus bilang begitu. Kalau saudara baca surat pertama, Petrus dikasih tahu, salib identik dengan penderitaan, tapi tidak semua penderitaan itu salib. Kalau kamu dianiaya oleh karena nama Tuhan, itu sebuah salib bagimu. Tetapi pencuri mangga berkenapa pokok, itu salib. Pencuri ayam berkenapa pokok, itu salib. Di sekitar Jalan Nangka ini ada biasa curi ayam. Nah yang biasa depo ayam hilang tuh angkat tangan. Coba cek depo anak laki-laki. Jadi saudara, penderitaan itu identik dengan salib, tapi tidak semua penderitaan itu adalah salib. Jangan sampai kita ada menderita karena kita punya kebohongan. Kita berurusan dengan petugas koperasi. Di sekitar Jalan Nangka sini dikenal petugas koperasi. Dia harian atau mingguan. Lalu saudara menderita karena dia datang terus. Makanya jangan pinjam.
Itu dia soal. Saya memulai hal-hal awal untuk menolong kita memahami apakah kita betul-betul mau menyelami ini tema atau tidak. Karena tema ini kutipan langsung dari firman yang kita baca. Yang menarik dari manusia adalah kalau minta untuk Tuhan itu mempunyai alasan terlalu banyak. Tapi kalau minta untuk keuntungan senang sekali. Contoh, saudara akan diberi kesempatan untuk jadi gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2080-2000 berapa? Mau kau tolak? Mau kau tolak? Siapa yang diantara kita bilang, aduh Pak, jangan saya. Saya rasa tidak enak lah di RT RW dong, tidak enak. Mau jadi gubernur, tapi ini saudara akan diberikan kesempatan jadi manusia terkaya di Indonesia. Tolak? Tolak? Aduh Pak Pendeta, kenapa mesti saya? Saya perasaan dan James Riyadi dengan tolong saya perasaan. Saudara akan jadi perempuan tercantik semaulah. Siapa yang berani tolak? Siapa berani tolak? Siapa yang berani tolak? Oh Pak Pendeta, kenapa mesti saya? Saya perasaan sekali dengan putri Indonesia, Pak Pendeta. Kalau yang untuk itu dong kita mau berebut-rebutan, berdoa minta pergumulan tambahan di persekutuan doa yang ada di sekitar di dalam ini yang jalan angka sepotong ini, persekutuan doa terlalu banyak. Nanti kalau untuk mau yang enak-enak ini pergumulan minta ampun banyak. Tapi ketika bilang Anda diminta untuk menjadi majelis periode 2024-2027, mau? Lihat mulai turun tuh suara tuh. Separuh langsung bilang, aduh kenapa mesti saya, aduh saya rasa tidak layak. Jadi kalau untuk dunia pun kita berlomba-lomba, waktu bilang mau melayani Tuhan, banyak orang merasa tidak pantas, mulai menurun. Sekarang kita mau bicara untung rugi ini, tapi ikut dia saja kita belum berani. Nanti saudara bilang, saudara, ini perayaan, ini acara dilakukan di sekitar perayaan Paskah. Ada 3 pertanyaan yang gampang-gampang jawab, yang 2 boleh jawab, yang ketiga renungkan saja, tidak usah jawab. Karena dia punya pengaruh yang serius bagi tema dan untuk hidup kita. Pertama, apakah saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Percaya? Kedua, apakah saudara percaya pada kebangkitan Yesus? Ketiga, tidak usah jawab. Apakah kebangkitan Kristus telah mempengaruhi kehidupan? Apakah Tuhan Yesus pun kebangkitan itu sudah mampu mempengaruhi kehidupan saudara? Kenapa saudara lihat saya? Karena itu serius untuk direnungkan. Bertahun-tahun kita bikin perayaan Paskah. Bertahun-tahun kita bikin itu kebangkitan itu. Ada separuh jadi Yudas, separuh Tuhan Yesus, separuh prajurit. Kalau prajurit yang saya ikuti, prajurit don tidak pernah latihan. Don mendalami peran. Don tidak perlu latihan. Pokoknya mabok itu tidak perlu latihan. Langsung jadi. Saudara, tahun kita bikin acara, tapi kebangkitan Kristus mempengaruhi kehidupan saudara. Itu yang butuh perlindungan dalam. Kenapa? Itu titik tolak di mana Paulus mengatakan hal ini. Saya ingin mengenal Kristus dan kebangkitannya, karena itu yang mempengaruhi saya untuk mengatakan apa yang dulu saya kira keuntungan itu adalah kemudian kerugian bagi. Jadi saya tanya ini, betulkah Kristus mempengaruhi saudara dalam kebangkitannya? Kalau dia tidak mempengaruhi saudara, saudara mau sampai pada yang ini? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Resapi baik-baik itu pernyataan, itu pertanyaan. Percaya kepada Kristus? Iya. Saudara percaya pada kebangkitan Kristus? Iya. Lalu apakah kebangkitan itu kemudian mempengaruhi hidup saudara semakin positif, semakin ingin nyata di tengah-tengah dunia, dan semakin ingin menjadi saksinya? Itu pergumulan serius, saudara. Paulus menulis ini ketika dia ada di penjara. Paulus dengan berani sekali mengatakan, apa yang dapat memisah. Saudara tidak tahu ini lagu? Nah, kenapa suruh saya solo? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Kelaparan, penderitaan, tak satu pun, tak satu. Mantap.
Yang mau lapar mau. Wih, saya rasa berat juga Terpaksa lapar iya, mau lapar belum tentu. Mau menderita. Renungkan berulang-ulang, karena kita mau menghidupi ini tema. Paulus bilang begini, saya belum masuk di sini. Paulus bilang begini, penderitaan ringan yang saya alami tidak bisa dibandingkan dengan kekekalan yang Tuhan kerjakan bagi saya. Bagi Paulus penderitaan itu ringan-ringan saja kalau dibandingkan dengan keselamatan yang Tuhan buat. Paulus, saya coba periksa penderitaan Paulus yang dia sebut ringan-ringan itu seperti apa. Satu, Paulus pernah tenggelam di laut. Ringan. Supaya kalau ada yang bilang ringan, so ikut beta pi oeba. Beta lepas dia di situ. Paulus pernah dicambuk. Dalam tradisi cambuk Romawi itu satu kali hukuman cambuk karena pukul kira-kira 39 kali. Di ujung cambuk itu ada paku atau gading yang melengkung begini, kalau kena isi diangkat bawah. Ringan. Ada yang mau? Paulus pernah masuk penjara. Ringan. Kalau ada yang bilang ringan, sebentar otot satu lewat, tolong lempar. Pas ada pak polisi, tangkap. Ringan. Lalu kenapa Paulus bilang ringan? Ini yang pertanyaan paling besar. Paulus bilang begini, yang kita alami, yang kita rasa paling berat dalam hidup ini, belum bisa dengan Kristus yang tersalib mati bagi kita. Tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa. Tidak ada kasih lebih besar dari kasih seorang sahabat yang mau mati bagi sahabat-sahabat. Tidak ada. Saya pendeta ini kalau dapat kabar, Pak Pendeta ada orang mati, kita pergi ini orang menangis, itu satu yang ikut juga menangis. Kas mandi mayat dia juga ikut mandi. Kas pakai putih hitam dia juga hitam putih. Kas masuk di peti dia juga masuk di peti. Kita bawa di kuburan dia ikut. Pas mau kos turun di situ dia sengaja jadi ikut. Itu baru mendampingi, apalagi mati ganti. Itu yang Paulus bilang. Yang kita pun menderita sekarang tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa. Mari kita lihat beberapa hal. Paulus harus menyampaikan itu. Kenapa? Paulus pada titik tertentu dia harus bisa membanggakan diri. Dia seorang anak muda, bukan muda biasa, muda air-air. Bukan air biasa, air tergenang. Jadi itu di posisi yang sangat hebat. Dari segi pengetahuan tentang ilmu pengetahuan, Paulus hebat. Soal hukum Taurat, bukan sekedar hafal, melakukan. Anak muda yang air-air ini di kalangan para pemimpin agama sudah sangat terkenal. Dia punya visi yang paling luar biasa. Dia ingin betul-betul menegakkan ini hukum Taurat. Apa kurangnya dia? Dia adalah seorang yang merupakan murid dari Gamaliel yang hebat sekali. Sudah bisa untuk dibanggakan ke belum? Sudah bisa ke belum? Hukum itu jadi 613 pasal. 613 pasal itu ada penjabaran kira-kira ribuan peraturan hidup setiap hari, dan Paulus berusaha melakukan itu semua dengan baik. Kurang apa lagi dia? Bagi dia ini hal yang sudah bisa membanggakan dirinya. Tapi ketika perjumpaan dia dengan Kristus, ini yang dia bilang. Apa yang dulu saya kira itu keuntungan, itu yang paling membuat saya harus pasang dada. Justru itu yang menghalangi saya berjumpa dengan Kristus. Itu kesombongan karena dia menaruh dia pun diri terlalu kuat di situ. Saudara tahu, banyak orang sangat rohani tapi kesombongan rohani terlalu tinggi. Betul? Dia ada di sini. Ada. Nah dia pakai baju warna putih. Aduh, kesian dia. Jadi kita berselimut di yang rohani-rohani itu bukan untuk mengatakan tentang Tuhan. Mari kita cari hal-hal kecil. Ada orang bersaksi itu. Saudara kalau ingin bersaksi, 95% bicara tentang Tuhan. Tinggal 5% bicaralah tentang dirimu. Supaya orang ingat Tuhan, lupa kita. Jangan bangun dan bangun mulai, itu hari yang tukang pencuri ini. Itu hari yang tukang mabok ini. Itu hari, wih dia soman 2 jam kok. Tinggal 2 menit baru dia bilang, untung Tuhan saya jadi begini. Hasilnya, orang ingat dia, lupa. Satu saja berdiri di sini, orang yang lihat bilang, bosan lihat begitu, itu tukang pencuri. Karena yang dia ngomong, dia pun pencuri, sampai lupa kasih karunia Tuhan yang besar di dalam hidupnya. Kalau saudara ingin bersaksi ringan, kasih tahu, masa lalu saya buruk. Dan karena buruk saya malas cerita. Mau dengar yang buruk-buruk supaya apa?
Tapi yang saya ingat Tuhan mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5. Dan sekarang saya jadi begini. Puji nama Tuhan, orang memuliakan Tuhan dan ingat. Jangan bersembunyi di balik hal-hal yang kira-kira rohani sekali. Tapi kita penuh dengan kepalsuan. Aduh. Hal yang ringan-ringan. Bersaksi, pegang tangan dari orang. Kita ini, di gereja saya tegur beberapa orang. Kok di bagian pegang tangan saya ini, itu hari yang belum COVID, kok betul boleh pegang tangan. Ada 2 cara pegang tangan yang betul sepakat, betul-betul. Non datang pegang tangan yang betul, dan pemuka di orang lain. Nanti, kasihan saya begini. Di sini ada yang begitu, yang pegang tangan yang kita tapi omong di orang lain, ada. Dia ada di sini. Ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu. Itu faham apa dong? Masa kau pegang tangan yang kita, kamu omong di orang lain? Nah saya siapa? Kau tuh rasa terhina betul. Itu pegang tangan yang betul suka itu ya. Dan datang dong sorong ini sah. Lu mau tes beta kok. Pegang tangan itu ya tulus sedikit, kalau tidak mau begini sorong ini najis kah? Kita lalu apa juga ya saudara-saudara. Kadang-kadang kita ini bikin kita pun diri kayak apa kuah. Kita lalu bikin diri inti. Di sekitar jalan nangka sini ada di sini. Coba semua lihat dia. Kenapa semua lihat ke sini? Jadi saudara-saudara, ini yang apa yang dulu saya kira paling membanggakan bagi saya sebagai warga negara Romawi, dia bebas dari hukuman harusnya. Tapi dia tidak mau. Ini tidak membahagiakan saya. Perjumpaan saya dengan Kristus telah menentukan. Saudara tahu kenapa ada orang sombong? Kenapa ada orang tinggi hati? Jawabannya ringan, karena dia suka lihat ke kiri dan ke kanan. 1, 2, 3 boleh lakukan. 1, 2, 3. Kalau dia lihat ke atas dan ke bawah, mungkin sombong. Kalau dia lihat ke atas, dia akan tahu, saya bukan siapa-siapa. Mau bisa banding kita pun hidup dengan Tuhan? Bisa. Tapi ketika dia lihat samping kiri kanan, kan yang dia lihat tetangga. Yang dia lihat dia pun teman angkatan. Waktu dia lihat begini kan dia bisa ukur. Dulu sekolah pintar, bapak sekarang gembel. Beta dulu sekolah begini sama apa ma apa? Karena dia lihat kiri. Beta mau tanya saudara, di sekitar ini jalan nangka lebih banyak lihat kiri kanan atau lihat atas bawah? Oh kalian udah tahu. Orang yang suka lihat kiri kanan itu kan suka banding-banding. Nanti tetangga yang beli kulkas, dia yang kedinginan di rumah. Orang lain yang beli motor, dia yang tidak tidur di rumah. Saya suruh dia istri anak picek, kamu picek dulu. Kenapa? Tahu dia kredit kokes. Ini orang punya urusan. Kesombongan itu terjadi karena orang tidak melihat kepada Tuhan. Orang melihat pada dirinya dan dia kira itu cukup. Itu yang Paulus bilang, ini memalukan. Ini menjadi halangan. Bahkan kalau saudara baca ayat 7, 8, 9 sampai 10, sampah yang menghalangi perjumpaan saya dengan Kristus. Barang siapa mau mengikut aku, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal diri itu artinya bukan saya, tapi ini siapa yang paling banyak sini jemaat mana? Ebenezer. Siapa yang bangun itu Ebenezer Oeba? Dong akan bilang bukan saya, tapi kalau kita tanya, siapa yang bangun itu Ebenezer Oeba? Bukan saya. Cocek sah. Itu hari kalau bukan ini. Itu dia pun sombong mulai keluar itu. Amin. Jadi yang kita kira itu tuh yang kita mau taruh untuk bilang kita paling hebat. Paulus bilang itu memalukan. Itu sampah yang menghalangi kita. Ada orang susah, orang miskin, sakit-sakitan datang kepada saudara. Singkat cerita, saudara tolong dia sukses. Dia sembuh, dia bawa kesaksian itu kemana-mana. Orang-orang diberkati dengan kesaksian itu. Lantas berita itu sampai ke telinga saudara. Saudara akan ngomong apa? Untung Tuhan atau untung saya? Itu hari datang sini semua mati pak. Untung. Lihat kita pun sombong mulai keluar. Dalam hal persembahan kadang-kadang kita sombong. Kadang-kadang kita sombong.
Ada satu orang dia kasih persembahan, dia lipat dia putih jari dan begini. Bapak, kenapa kasih lipat sampai begitu macam? Dia bilang, Bapak, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya bilang, mantap, tapi saya tahu. Pendeta tahu apa? Itu pasti 1000. Makanya Bapak, kalau dia 100.000, berani begini. Berani. Kadang-kadang di ujung. Kalau begini baru sengaja batuk. Memberi saya pakai kesombongan. Kasih 250.000 untuk bantu ame sini. Oh, terima kasih untuk keluarga Manobe yang telah menyerahkan 250. Keluarga Manobe bangun, kau bilang terima kasih. Kita pun sombong mulai keluar. Ini yang Paulus bilang apa? Sampah. Yang dulu itu membanggakan saya, ini tidak ada arti apa-apa. Kebangkitan telah merubah dia. Mari kita lihat kisah kebangkitan. Peristiwa kebangkitan itu, ketika kita baca Injil, dia kasih tahu pagi-pagi benar. Kalau pagi-pagi benar itu matahari sudah terbit, kok belum? Berarti jam terang. Waktu itu sudah ada listrik, kok belum? Belum, Baru keluarlah itu perempuan termasuk Maria Magdalena pergi ke kubur itu. Berarti dia pergi pada waktu orang-orang bilang di kubur itu banyak setan. Betul? 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 Tidak betul. Di kubur ada mayat, betul, tapi belum tentu ada setan. Itu bisa ada di mana? Di rumah ada setan kok tidak? Di jalan nangka ada setan kok tidak? Di KKR begini ada setan kok tidak? Nah, yang mana? Saudara, Maria dan perempuan-perempuan lain pergi ke kubur itu dalam gelap, dan mereka sementara juga dalam sedikit ketakutan karena mereka melihat langsung bagaimana Tuhan Yesus itu disiksa, dibunuh mati. Dan siapa yang berani mengaku sebagai orang dekatnya bisa juga terancam hidup. Pertanyaannya, kenapa perempuan-perempuan itu berani pergi ke sana? Kenapa? Karena apa? Omong itu suara tetap dan saya tidak ada karunia kau tahu itu. Karena apa? Oke, cinta cukup. Cinta cukup. Cinta itu apa? Cinta itu yang CINTA. Banyak yang sakit hati gara-gara itu kata. Cinta itu bukan karena kedekatan. Cinta itu adalah anak dari kecocokan jiwa. Ada orang dekat bertahun-tahun juga berhenti juga. Hanya jaga orang pun jodoh. Cinta bukan karena kedekatan, kecocokan. Banyak orang tidak cocok dengan Tuhan karena yang dia mau Tuhan dia jangan. Saudara cinta Yesus, ikut Yesus pun mau. Nah, siapa mak itu siapa yang suruh? Cinta membangun kecocokan, bukan karena kedekatan. Kok banyak judul dek-dek donson omong suami istri, masing-masing pegang dia HP ku ketawa sih. Lama-lama gila. Di sekitar Oebas ini ada. Itu keluarga dong ada datang ikut ke saya mau kasih saudara, kalau saudara baca Lukas 8 ayat 2, dia kasih tahu inilah perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Salah satu yang disebutkan adalah Maria dari Magdala itu. Dia pernah apa? Dia pernah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kerasukan roh jahat. 7 roh jahat. Pengalaman iman dia dengan Tuhan itu yang membuat dia harus mencari Tuhan Yesus kemanapun Tuhan pergi. Ke Yerusalem untuk perayaan Paskah bersama-sama dengan Yesus. Waktu Yesus ada dalam putusan pengadilan, dihukum mati, mereka ada. Yesus ada di jalan-jalan Via Dolorosa, ada mereka di situ. Waktu Yesus disalibkan, perempuan-perempuan itu ada. Waktu Yesus diminyaki dan dikafani, mereka ada di situ. Waktu Yesus bangkit, ada juga mereka di situ. Apa yang membuat mereka menyertai perjalanan itu? Pengalaman perjumpaan rohani dengan Tuhan.
Kalau saudara tidak punya pengalaman perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, harga kita dengan Tuhan Yesus ringan, murah, gampang digadaikan. Kok kita puana dong, iko katekisasi sidiko. Apakah jawabmu? Baru dong bikin kesedih-sedih itu. Ya, saya percaya dan pencitraan lah. Nanti dong jawab sedih-sedih begitu, tapi 6 bulan kemudian dan datang dan dong bapak mama kau bilang, "Iba pendeta, pendeta tolong kita dulu." Tolong apa? Tolong beta dulu. Tiap hari tolong lusa. Kenapa? Bapak kita sunika dinas, tahu sendiri nikah dengan aparat ini dong tidak bisa pindah, kita yang pindah. Terus dia pun bapak bilang, namanya anak dong semua begitu, kita mau bilang apa lah yang. Dia pun mama langsung bilang, kita orang tua pun tugas kan hanya urusan. Sudah terakhir kami pendetanya bilang, hoang. Jadi jarak antara pengakuan dan penyangkalan kita, terima kasih ya sayang, itu terlalu tipis. Nah saudara-saudara, pengalaman perjumpaan. Satu saat ada 2 penginjil datang ketemu saya. Dia bilang ke saya begini, Pak Pendeta, ada satu buku yang sangat berbahaya bagi upaya pekabaran Injil. Buku tentang 12 jam terakhir bersama sang guru. Kisah tentang Tuhan Yesus mulai di Getsemani sampai di Golgota. Dalam itu buku Pak Pendeta tulis bilang Tuhan Yesus itu tidak disalibkan. Ada tokoh yang lain, orang lain yang digantikan, yang menggantikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus turun dari salib kopi di Prancis. Orang lain yang ke situ, kok bisa tukar? Itu secara ajaib dilakukan. Oh iya, Pak Pendeta ini berat, Pak Pendeta. Buku ini sudah beredar sangat luas, sangat luas. Bahaya ini. Jadi Don ngomong begitu, saya senyum-senyum. Terus Don bilang, kenapa Pak Pendeta senyum? Saya bilang, jadi lu mau saya menangis? Saya tanya, kamu dua mau beta menangis kan? Terus beta tanya orang, hei, kamu dua punya kemampuan untuk menarik kembali semua buku yang sudah beredar? Dia bilang tidak. Oke, kedua, kamu dua punya kemampuan, kalau orang sudah baca itu buku, kamu punya kemampuan untuk menghapus memori supaya dong tidak ingat? Tidak. Berarti kamu dua pun kegelisahan juga sama saja. Tidak merubah apa-apa. Lalu yang bisa Pak Pendeta lakukan? Saya yang kecil. Kamu mau saya lakukan? Iya. Tolong kasih itu orang yang cetak itu buku. Suruh cetak tambah banyak. Bikin tambah video. Bagi cuma-cuma bila perlu tambah uang. Bagi ke seluruh dunia. Dan saya mau kasih tahu saudara demi nama Tuhan. Perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan Yesus tidak bisa dipatahkan hanya karena itu buku yang saya baca. Tidak bisa. Itu semar ini. Tapi itu yang saya mau sampaikan pada saudara. Banyak kali kita bicara tentang orang, tapi kita tidak bicara tentang perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Hanya orang sombong yang tidak mengakui perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hei saudara, bangun pagi, saya itu karena Tuhan mau kita bangun. Ada orang yang tidur-tidur sampai bangun, leto. Bayangkan kalau tadi malam Tuhan gimana kok begitu. Terus tadi pagi lupa kasih bangun kita. Ini hari siapa kubur siapa? Bagaya. Macam kayak apa gua? Kita nih kan bangkit. Saudara tahu, kebangkitan itu kemudian dalam tanda petik memberi sebuah pesan kuat. Kenapa Paulus ingin mempelajari kebangkitan Kristus? Dia kasih tahu begini, saudara. Kebangkitan itu ajar untuk 3 hal. 1, kamu harus percaya. Harus percaya. Percaya itu konstruksi iman. Iman ialah dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari yang kita tidak lihat. Padahal banyak orang tunggu melihat baru percaya. Wih betul itu, beta baru tahu Tuhan itu ada. Ini selama ini kita tahu. Dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak. Jadi saudara tidak lihat juga percaya kok. Yakin? Percaya apa? Nah, sekarang kita mulai. Dasar itu funderen. Dasar itu fondasi. Betul toh? Fondasi kuat, bangunan kuat. Fondasi miring. Ini dasar dari apa? Dasar dari yang kita harapkan. Harapan itu apa? Cita-cita, idealisme masa depan, visi ke depan. Saudara mau jadi orang paling kaya? Silakan. Saudara mau jadi orang paling cantik? Silakan. Mau jadi orang yang pintar di dunia? Silakan. Karena orang tidak beriman pun mau begitu. Pertanyaan paling penting adalah semua yang saudara harapkan sementara dibangun di atas konstruksi apa? Karena orang tidak beriman pun melakukan itu, mau seperti itu. Kita di atas iman. Kedua, bukti.
Bukti dari yang oke. Tidak kita lihat. Mari dengar penjelasan ini. Arsitek. Tahu arsitek? Di mana? Arsitek itu waktu dia mau gambar sebuah bangunan, dia gambar dulu di sini. Kamar di mana? Ukuran berapa? Tangga di mana? Dia pun pintu di mana? Jendela di mana? Setelah beres di sini, kelihatan atau tidak kelihatan? Dari yang tidak kelihatan dia tuangkan di atas satu kertas yang bisa dilihat. Setelah bisa dilihat, baru orang mengerjakan sesuatu yang tadinya tidak kelihatan. Sekarang konstruksi sudah habis, dasar tadi. Lalu apa yang saudara taruh di sini tentang Tuhan? Banyak orang taruh salah di sini tentang Tuhan. Jadi ketika itu barang mau kelihatan, dia menjadi salah. Banyak orang kira cari Tuhan itu hanya sekedar untuk sehat, hanya untuk sembuh. Tuhan datang ke dunia hanya untuk itu. Berulang-ulang kali saudara jadi bosan ketika saya bilang, Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya, bukan untuk bikin orang sakit jadi sembuh. Walaupun bisa dibuat itu, walaupun bisa, tapi bukan itu tujuannya. Ada orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih sehat dari kita. Yang tukang minum sapi dong, minum dari 3 hari lalu sampai tadi pagi istirahat sedikit baru minum ulang dong, tidak tahu sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan dulu dia ketemu begini pulang pilek Bapak. Makanya separuh taruh selimut di sini kan. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya, walaupun dia buat. Ingat, ada banyak orang tidak kenal Tuhan lebih kaya dari kita. Itu koruptor dong, itu kaya-kaya semua. Dong rumah 2, 3, 4, 5 sampai tidak suka tinggal dong rumah, dong tinggal di penjara sana. Tapi dong kaya-kaya. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini sedikit-sedikit pulsa habis, sedikit-sedikit garam habis. Mau beli sepatu atau pakaian untuk Paskah, saya pakai tanya di itu, Mas, yo bisa bayar 6 kali kok. Kadang-kadang dong sendiri itu, Mas, dong ikut yang live RB malam itu. Fix sayang, fix. Yang L ada kok sayang. Yang PHP mondor. Di sini juga akan dan fix sayang. Itu ibu dong ada di sini. Tunjuk. Saudara, lalu Pak Pendeta, Tuhan datang ke dunia untuk apa? Tuhan datang ke dunia untuk apa? Tuhan datang ke dunia untuk orang tua baru ingat. Tuhan datang ke dunia untuk apa? Menebus dan menyelamatkan saya dan saudara. Tuhan Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, selamat dulu, baru yang lain itu di kekayaan, kehormatan di, umur panjang di, jabatan di, istri di. Itu yang Paulus bilang. Hei, sekarang kamu harus percaya, membangun dasarnya. Sekarang bangunan yang paling tinggi di Kupang itu apa sih? Aston. Oke, saudara lihat Aston. Pernah lihat Aston? Di mana? Di sana? Tinggi kok pendek? Bagus kok tidak bagus? Oke, saya kasih tahu saudara ini dalam konstruksi iman. Saya kasih tahu saudara, dengar. Aston kemegahannya, tapi saudara tidak tahu di mana titik-titik terkuat dari itu bangunan. Saudara tahu, foto habis saudara tahu di puncak Kerayam di mana, saudara tahu? Tahu kok tidak? Tahu kok tidak? Lalu siapa yang paling tahu titik-titik terkuat dari itu bangunan? Jangan omong Tuhan dulu kok kita ada omongin MUS. Yang paling tahu titik terkuat dari itu bangunan adalah satu, orang yang tukang, yang mengerjakan. Yang kedua, arsitek yang menggambar. Ingat, kamu adalah gambar dan tulisan Allah, dibuat dari tangannya. Jadi kita punya kemegahan di luar, yang ke Paulus, yang kita kira itu keuntungan dan paling bisa diandalkan. Tuhan yang tahu titik terkuat dalam hidup kita. Kalau masih itu yang kita andalkan, kita belum bisa begini, belum bisa. Walaupun tiap hari saudara-saudara sedikit-sedikit, darah Yesus berkuasa. Tuhan Yesus tolong. Itu satu kebangkitan membuat kita percaya kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah iman. Kedua, kebangkitan itu membuat mereka harus berbagi. Kasih tahu orang, Kristus bangkit, Kristus bangkit. Amin. Saya mau tanya saudara, kalau sebentar saudara pulang dari sini, saya kasih saudara uang masing-masing 100.000, senang atau tidak? Cerita orang atau tidak? Cerita bilang apa?
Lu rugi soalnya PKKR itu pendeta yang kepala botak itu kasih kita uang. Ya kan? 100.000. Sekarang pertanyaannya, Tuhan Yesus mati bagi kita, bangkit bagi kita. Harganya lebih tinggi dari 100.000 atau lebih rendah dari 100.000? Lebih? Yakin lebih tinggi? Pertanyaan kedua, suka kasih tahu orang? Suka kasih tahu orang? Kenapa pulsa 5.000 saya kasih tahu di seluruh dunia? Pas pulsa masuk dalam foto itu barang baru upload di Facebook, tulis pulsa su masuk. Terima kasih kak. Besok lah ya. Pulsa 5.000 kasih tahu semua orang, tapi Yesus mati bagi kita. Kita tidak berani kasih tahu kepada orang-orang. Kasih tahu kok dia tersinggung. Nah, kita sudah beritakan, saudara, Tuhan Yesus datang, dia tanya, berapa orang saudara mau datang kepada Yesus? Paulus merasa terhina sekali, karena orang yang mau datang kepada Yesus, dia bunuh kasih mati. Aduh, dulu apa yang aku kira itu kebanggaan, ini sampah bagi aku untuk berjumpa dengan Kristus. Dia menjadi satu orang yang radikal. Kita ini kadang-kadang jadi radikal. Kayak apa ku? Saudara, mari belajar untuk berbaik. Saya punya kisah, saudara bosan dengar. Saya omong ulang saya. Menginjil kasih tahu orang itu. Gampang kok susah? Susah kok gampang? Gampang kok susah? Susah kok gampang? Oh gampang! Saudara tahu, pertama kita lihat nilai dulu. Harga ya. Tuhan Yesus pergi ke Gerasa. Di Gerasa dia berjumpa dengan satu orang yang kerasukan legion. Roh jahat, legion. Itu berarti itu roh jahat punya jumlah 6.000. 6.000 roh jahat. Kita punya tetangga yang roh jahat di dia otak hanya satu sakit pusing. Ini 6.000. Alkitab mencatat itu orang tuh jahat bagi orang lain, bahkan jahat bagi dirinya. Dia titik-titik dia pendiri dan batu. Tinggal di kuburan. Waktu lihat Tuhan Yesus turun dari perahu. Tentu perahu. Roh jahat itu bilang begini, "Hei Yesus, anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan aku? Apa urusanmu dengan kami?" Rupa-rupanya roh jahat juga kenal nama Yesus. Betul atau tidak? Berarti kalau kita hanya baru kenal nama Yesus, apa bedanya kita dengan roh jahat? Kalau roh jahat itu kenal, bahkan kita lakukan. Di daerah itu menurut penginjil Markus, ada penjaga-penjaga babi menjaga babi kira-kira berapa? 2.000 ekor. Roh jahat itu meminta, biarkan orang masuk ke babi-babi itu. Tuhan Yesus kasih tengok, lo masuk itu babi, kok mati. Babi mati. Mati 2.000 ekor babi, orang-orang yang jaga itu babi itu kehilangan pekerjaan. Apakah Tuhan Yesus tega buat orang kehilangan pekerjaan? Tidak. Lalu kenapa Tuhan Yesus biarkan babi-babi itu mati? Dengar. Dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi. Di Yahudi itu tidak ada CI babi. Tidak ada aroma di sana, tidak. Tapi yang haram itu dong pelihara 2.000 ekor. Sementara satu orang yang hampir mati dong biarkan. Itu orang hampir mati dalam kesakitan, dalam penderitaan, kemiskinan dan kebodohan, dong biarkan. Ini yang Tuhan Yesus marah. Alangkah lebih baik ada 2.000 ekor mati daripada ada satu orang binasa di kita muka. So sekarang kali, kalau babi satu ekor harga 2 juta, 2.000 berapa? 2.000 kali 2 juta? Yang sekolah dong. Ini yang sekolah jam berapa dong ini? 2.000 kali 2 juta? Berapa? 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 4M. Harga satu orang yang hampir mati dia dapat dong. Pertanyaannya. Pernahkah kita siapkan 4M untuk satu orang yang susah itu? Pernah? So tidak pernah lagi pakai menyanyi, biar ku miskin ilmu, uangku tak punya. Tuhan kita kaya, kok miskin? Nah kenapa dia pandang miskin? Karena pamalas. Kalau pamalas tambah parakus, 4M. Pertanyaan sekarang saudara, siapakah orang susah itu? Orang yang gila, yang kerasukan legion? Ringan. Kemungkinan besar dia suamimu. Kemungkinan dia besar istri, anak-anakmu, orang tuamu. Coba kita cek sah. Yang paling banyak pergi gereja itu mama, kok bapak? Ini malam yang ikut KKR malam ketiga ini mama atau bapak paling banyak? Ini mama janda semua. Mama janda kok bukan? Bukan teh bapak. Teh bapak. Ini mama dong, ini dong style bagus-bagus pergi jalan sendiri. Sampai sana pas pendeta dia, aduh sayang, teh bapak. Cuma mantap ya, tahu sendiri teh.
Ini tanda apa ini? Ini tanda apa? Tanda gila. Nah, setelah dia begitu, kenapa ambil resiko? Jadi saudara, kita pun hidup ini yang Paulus bilang. Ya, pergilah dan kabarkanlah Injil, kasih tahu. Saya ingat saudara, saya pergi pelayanan di Atambua, pulang malam pakai bis malam, tahu sendiri ke Sinar Gemilang itu dia punggas oto ngeri. Saya duduk bahasa Belanda, yang ada laki-laki satu kan dua, umur kurang lebih sama, beta lebih. Saudara jangan tambah sembarang, beta baru bilang beta lebih bisa. Duduk dekat dia, ini oto kan lari kencang toh. Terus beta bilang begini, Bu, kira-kira kalau ini otot tabalik kok kita mati, Bu yakin masuk surga kok tidak? Dia bilang sembarang sudah. Berarti dia tidak punya kepastian. Terus beta bilang dari dia, Bu, beta dulu begitu, beta takut. Mati ini surga kok daerah, tapi setelah beta tahu Tuhan Yesus lahir untuk beta, mati untuk beta, bangkit untuk beta, naik ke surga untuk beta. Sekarang beta yakin, mati dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, beta yakin pasti masuk surga. Kenapa kakak bisa yakin begitu? Kok kita manusia berdosa, kita bisa pergi surga dan kita pun dosa kok. Wih, kalau begitu kakak tolong doa kasih beta dulu. Beta dan dia berdoa di atas oto sambil jalan. Kedua, beta pulang dari Kaineno. Kaineno itu 15 km dari Uinlasi. Tidak usah cari di Google. Saudara bisa tersesat kembali. Itu tanpa dulu waktu beta melayani, memang masih susah ya waktu itu. Musim hujan kok kita pi itu anjing sata tanam. Saudara, beta pulang kira-kira setengah 7 atau jam 7 malam. Ada satu nona kerja di Plan Internasional di Soe. Dia mau pulang ke Soe, tapi kan itu perbatasan Aman-Uban-Amnatu. Mungkin dia perempuan, sedikit takut. Dia tunggu orang lewat situ. Tiba-tiba dia dengar bunyi motor dari Kanden waktu menuju dia. Dan itu beta. Beta pak, bukan boy. Pas sampai dia kan di bundaran di Uinlasi kan. Pas beta sampai dia pemuka, mungkin dia takut beta lewat atau apa. Dia lompat di tengah jalan, baru dia bilang, Kak. Beta dalam hati, Kak, nah. Ini malam, makanya dia bilang. Kalau siang dia bilang, saudara terlalu sekali. Jadi dia bilang, Kak. Beta langsung bilang, iya deh. PK Barang Injil dibangun di atas persahabatan. Bukan pika salah orang, itu permusuhan. Persahabatan, makanya ketika dia bilang, Kak, beta bilang, biar berimbang sedikit. Masa kok dia semangat bilang, Kak, terus beta bilang, omong deng. Dia, Kak, iya deh, kakak mau pisau iya, boleh kita sama-sama. Kenapa tidak? Kita dua sama-sama. Naik motor masing-masing, beta ambil kiri, dia agak tengah. Sampai di sonde motor masing-masing. Beta rem nyusul enggak apa-apa. Beta kiri, dia agak tengah. 3 km kita sampai di Kie. Ada orang bawa motor lari kencang dari belakang. Serempet dia kaget, ini orang lari lewat terus. Beta tahu dia punya sedikit masalah di situ. Beta bilang, non, saudara ini kayak apa gue? Beta bilang dia, non, iya, kira-kira itu orang yang lari motor begitu mati masuk surga kok tidak? Dia bilang macam begitu, tusan masuk itu. Oke, kalau sekiranya nona yang celaka kok mati masuk surga kok tidak? Dia bilang, tahulah ini. Semua orang kita anggap nomor dosa habis, kita sendiri tidak punya keyakinan. Sekarang beta yakin dia punya masalah. Beta dia, nona, kakak dulu begitu. Kakak takut mati mau pergi mana? Tapi waktu kakak tahu Tuhan itu lahir untuk kakak, mati untuk kakak, bangkit untuk kakak, naik ke surga untuk kakak. Sekarang kakak yakin mati dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, kakak yakin pasti masuk. Kakak bisa yakin begitu, nona. Kita ini manusia berdosa. Di hadapan nona beta tahan diri tidak melakukan kejahatan, tapi nona tidak tahu apa yang ada beta pu hidup penuh. Ya, betul. Kan kita pun pikiran, siapa yang berani kasih tahu beta? Dari pagi sampai detik ini pun pikiran lurus semua. Coba tahu. Kita ini siapa? Oh iya, betul Kalau gitu kakak berdoa kasih beta Oke, kami dua berdoa di atas motor sambil motor jalan. Tapi kami dua tidak tutup mata.
Berani kami dua tutup mata, kami dua akan selesai. Tapi poin yang ini saya sampaikan, begitu kita mengabarkan Injil, ringan, bangun persahabatan, kasih tahu tentang kabar baik atau kabar buruk. Jangan pikir sedia kabar buruk. Anak muda satu dan satu, pendeta, saya rasa saya orang paling berdosa. Ya, saya lihat pemuka di muka berdosa ini. Lu ini kalau tidak pertama dan kaki tangan empat buang semua. Kita penuh ancaman Wih, kalau kita pun dosa semua, Tuhan kasih patah buang kita pun kaki tangan. Menurut saudara kita pun kaki masih lurus. Injil itu pembebasan. Kamu harus percaya. Dia sudah bangkit, dia sudah bangkit, dia sudah bangkit. Ketiga, mereka yang mengalami kebangkitan Kristus adalah mereka yang harus yakin seyakin-yakinnya untuk bersukacita. Sukacita dan senang sama kau beda. Sukacita dan senang sama kau beda. Beda kau sama. Sama kau beda. Beda kau sama. Beda kau sama. Beda. Kau dia pun tulisan saya beda. Beda na Revo. Dengar, senang itu urusan kepuasan yang kita terima. Tapi sukacita urusan dengan sikap kita terhadap keadaan. Ada sesuatu yang kita dapat dari luar senang, tapi sukacita adalah sikap terhadap keadaan. Menyangkut senang, Alkitab berkata, ingat, ada waktu untuk senang, tapi ada waktu untuk. Jadi kalau saudara sementara senang sekarang, ingat, sedikit lagi susah. Kalau saudara sementara susah sekarang, mungkin sedikit lagi mati. Dan kita juga tidak tahu kita mati lagi. Tapi menyangkut sukacita, Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. Waktu kamu senang atau waktu kamu. Tapi ingat, ada banyak orang cari Tuhan hanya untuk cari kesenangan, bukan cari sukacita. Dia menyanyi untuk dapat kesenangan dan kepuasan diri, bukan sukacita. Senang itu bagian dari sukacita, tapi senang itu bukan sukacita. Sama ke ban itu bagian dari oto, tapi ban itu bukan oto. Supaya jangan pernah ban kira sudah oto. Kalau senang yang kita cari, dunia bisa berikan bagi kita. Uang yang banyak membeli kesenangan, tapi tidak dengan sukacita. Sukacita hanya bisa kita temukan di dalam Tuhan Yesus. Itu yang Paulus bilang. Apa yang dulu saya kira itu paling membanggakan, sampah bagi saya, menghalangi saya dengan Kristus. Dia ingin mengalami kebangkitan Kristus. Makanya tadi saya tanya, saudara yang merayakan kebangkitan Kristus, dia punya pengaruh pada hidup saudara atau tidak? Kan itu yang Paulus renungkan. Serius itu saudara. Kenapa di sini? Kita mengenal dia. Saudara kenal Tuhan Yesus? Kenal dia sebagai apa? Harus tanya ulang-ulang, saya ini kenal betul-betul atau tidak? Kalau tidak, kita beresiko besar. Kita kira kita ada pada jalannya, padahal ternyata tidak juga. Sekarang saudara-saudara, apakah yang paling membuat kita untung sekarang? Satu, surga. Yang lain itu, iblis pun bisa berikan bagi saudara. Hanya satu yang iblis tidak bisa berikan bagi saudara, yaitu masuk surga. Coba tanya iblis bisa bawa beta pergi surga? Oh, iblis itu tak. Nah sekarang, saudara-saudara, ini menjadi catatan yang serius bagi kita. Paulus mengatakan yang sangat baik. Paulus menulis ini di dalam penjara. Pak Pendeta, Paulus masuk penjara karena pencuri kok? Tidak. Bikin kejahatan serius? Tidak. Paulus masuk penjara karena coba-coba percaya pada Yesus dan memberitakan Injil. Dia ditangkap masuk penjara. Sekarang saya tanya saudara, ini percaya Tuhan semua? Benar-benar percaya? Sudah siap? Masuk penjara? Kayak menurun. Saya merenungkan berkali-kali, kenapa tempat yang paling dihindari oleh banyak orang kemudian menjadi satu tempat di mana Paulus menulis banyak sekali petunjuk untuk orang-orang supaya mereka dikuat. Dia hanya berpusat pada Kristus. Saudara lihat ya, kebangkitan Kristus itu banyak orang bicara salah Yesus. Maria pergi ke situ toh, sampai di kubur Yesus itu. Ternyata kubur kosong. Ada malaikat toh, dia tanya, Bapak dong yang ambil sapung, Tuhan kok. Bahkan ketika dia balik ada Tuhan Yesus di situ. Dia tanya,
Jangan sampai engkau penunggu taman yang ambil, saya pun Tuhan. Saya mau tanya, Tuhan Yesus itu diambil orang kok? Ambil kok tidak? Lalu Tuhan Yesus kemana? Bangkit. Tapi kenapa Maria yakin sekali bahwa Tuhan Yesus diambil orang? Nah, ini dia persoalan. Kalau tidak memahami kebangkitan, yang ada di kita tuh hanya tuduh orang. Makan Tuhan sendiri itu dituduh. Omong sembarang itu dia bernama. Di sini ada yang tukang omong sembarang. Saudara, Tuhan cipta manusia itu 2 mata, berapa telinga? Berapa mulut? 1. Supaya lihat 2 kali, dengar 2 kali, omong berapa kali? Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, omong berapa kali? 1. Tapi ada banyak orang tidak ada mata, tidak ada telinga, mah dia pemulut 7. Dia tahu habis semua. Barang di dunia apa yang siapa terlalu pintar kau tahu semua barang? Yang dia pun nama pintar itu terbatas. Pintar itu apa? Bodoh itu yang tidak ada batas. Itu dia meleleh. Jadi kita tidak bisa tahu semua hal. Kita butuh berdiam diri di hadapan Tuhan. Dulu Paulus kira dengan hasil dari Gamaliel yang hebat dan ketekunan dia untuk belajar, dia pikir dia semua mengerti, paling mengerti semua. Sampah untuk menghalangi dia dalam perjumpaan dengan Kristus. Karena itu saudara, tidak ada yang bisa kubanggakan lagi di hadapan Tuhan. Tidak ada. Setelah memahami ini kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kembali mujizat dan kuasa-kuasa. Dia yang melayani dulu, yang hidup di sana. Sekarang dia tampil. Kebangkitan Kristus pada murid-murid. Pemberitaan itu di Lukas 24. Bicara tentang 2 orang dari Emmaus datang ketemu 11 murid yang ada di Yerusalem. Tiba-tiba Yesus ada dengan mereka. Waktu Tuhan Yesus ada, dong sepakat bilang itu hantu. Bayangkan barang yang tidak biasa ini, tiba-tiba dong tahu itu hantu. Kipun cepat bawa omong lah. Di sekitar jalan nangka ini ada pohon besar, ada pohon nangka, pohon beringin. Malam-malam lewat aman. Angin tagoyang, kas tagoyang pohon sedikit. Ngeri koson deh. Ikut dia pumama tuh yang bilang ngeri. Bayangkan hanya angin kasta goyang pohon, separuh sudah mengambil kesimpulan. Pak lihat, berapa? Dari dulu ada nona satu pakai baju putih. Padahal pohon hanya tergoyang. Itu hantu. Bayangkan. Saya lahir besar di Soe. Kalau saya cerita tentang Soe, saudara percaya atau tidak? Kalau saya lahir besar di Soe, tapi lebih banyak cerita tentang Surabaya, saudara percaya atau tidak? Kenapa tidak percaya? Apa pesan yang ingin saya mau sampaikan buat saudara? Dengar. Banyak orang mengaku dari mulutnya bahwa dia percaya Tuhan. Dia meyakini dia percaya Tuhan. Tapi. Pengakuan dia terhadap setan. Sakit sedikit pasti tetangga yang suanggi, itu pasti. Hai, kita ini percaya Tuhan, kok percaya suanggi? Kok sakit sedikit harus orang lain yang bikin? Orang bikin itu dia juga lihat orang lah. Saudara tahu suatu saat saya diminta, karena orang NTT ini termasuk salah satu yang waktu itu paling takut karena vaksin. Kita terlalu banyak yang tidak vaksin. Supaya itulah pakai ayat Alkitab untuk menolak vaksin. Terus ketika saya diminta untuk bicara, saya berdoa berkali-kali, Tuhan tolong kasih kepada saya hikmat. Supaya saya tidak salah bicara, dan kemudian menjadi persoalan dalam pengakuan iman saya dan selanjutnya. Saudara tahu Tuhan buka sesuatu bagi saya. Apa itu? Saya berdoa berulang-ulang menggumuli sesuatu dan kemudian saya tahu. Saya bertanya. Supaya tidak ada yang bilang, kamu nanya. Saya tanya. Ini diri ini siapa punya? Yakin. Sama persis. Waktu itu saya meyakini bahwa saya pun diri milik Tuhan. Kalau saya pun diri milik Tuhan, katakanlah yang orang omong itu bilang itu vaksin itu tidak benar. Katakanlah. Bukan pendeta yang dia omong. Katakanlah itu tidak benar. Ini diri yang Tuhan punya, itu barang yang tidak benar, itu memasukin tidak ada pengaruh sama sekali, karena dia tidak bisa menembus kuasa Tuhan yang ada pada saya. Amin. Ini mengaku berdoa, takut vaksin. Lalu kita mau taruh kita hidup di mana? Akhirnya mau terbang di pelayanan tidak bisa. Mau ke mana? Kasih tunjuk yang 3 kali, beta kalah sudah kalau begitu. Padahal Tuhan bilang, pergilah, mau pergi ke mana? Kan lewat itu pintu dan tanya, teh vaksin. Terus kita bilang, teh vaksin dan aneh,
Jadi saudara-saudara, mari kau tunduk baik-baik di hadapan Tuhan. Periksa, ini tubuh siapa punya? Jangan sampai disindang ada yang belum vaksin. Leko. Kita ini kadang-kadang saudara, sudah tidak tahu lagi, omong sembarang, klaim sembarang, pakai Tuhan lagi di situ. Nah, yakin kita pendiri itu milik Tuhan. Saudara baca Injil Markus, di akhir dari kisah Markus dia bilang, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Masa orang percaya penuh ketakutan, baru pengaruh orang lain lagi. Lupite 666 tambah 777. Kakak. Itu lenanelon itu. Jangan supaya yang kita omong itu omong yang benar. Jangan sampai kita paksa diri kau bikin seolah-olah itu benar. Maka itu selami dulu maksud Tuhan di dalam kita. Supaya kita tahu. Tuhan, kita terlalu terbatas untuk paham terhadap apa yang Tuhan mau. Tuhan tolong saya. Biarlah ini menjadi bagian kita.